Kita sekarang akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu di bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membicarakan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan khusus kalau penyebutnya itu sama. Ya, jadi pada bagian pertama ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan kalau penyebutnya sama. Jadi kita mulai, yang pertama adalah untuk penjumlahan pecahan untuk yang penyebutnya sama. Nanti yang kedua kita akan membicarakan tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Sebelum kita lanjutkan, silakan di eh, di like atau dan di subscribe ya, untuk menambah semangat dan memotivasi saya untuk membuat konten selanjutnya. Untuk penjumlahan pecahan, saya beri contoh yang pertama, misalkan 1/4 ditambah 2/4. Kita perhatikan bahwa ini pecahan yang pertama adalah 1/4, penyebutnya adalah 4. Kemudian yang kedua, 2/4, penyebutnya juga 4. Jadi penyebutnya sama. Nah, kemudian coba Anda perhatikan, 1/4 ini adalah sebuah lingkaran, kemudian dibagi 4, maka pecahan 1/4 itu dinyatakan bagian yang terarsir ini ada satu bagian dari 4 bagian yang ada. Maka bagian yang diarsir ini menyatakan 1/4. Kemudian 2/4, ini ada lingkaran, satu lingkaran, kemudian dibagi 4, bagian yang sama. Ini ada dua bagian yang diarsir, maka dua bagian yang diarsir ini menyatakan pecahan 2 dari 4 bagian, berarti 2/4. Maka 1/4 ini ditambah 2/4 berarti apa? Maka arsirannya ini kita gabung ke sini ya, arsiran yang pertama ini kita gabung ke sini nanti ya, maka jadilah gambar seperti berikut. Jadi sekarang yang terarsir ini yang pertama 1, yang kedua adalah 2. Berarti yang terarsir sekarang adalah 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Dengan demikian maka 1/4 ditambah 2/4 itu sama dengan ini yang terarsir adalah 1, 2, 3. Berarti ini 3 ya. Seluruh bagian yang ada itu adalah 1, 2, 3, 4, berarti 3/4. Nah, berarti 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua adalah 3/6 ditambah 1/6 sama dengan berapa? Kita perhatikan bahwa 3/6 itu penyebutnya 3, 1/6 penyebutnya 3/6 itu penyebutnya 6, dan 1/6 penyebutnya juga 6. Jadi penyebutnya sama. Oke, Anda perhatikan lingkaran berikut. Lingkaran ini kan, satu lingkaran dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Maka bagian yang diarsir ini, bagian yang diarsir adalah 3. 3, semuanya ada 6, maka ini menyatakan pecahan 3/6. Jadi yang diarsir menyatakan pecahan 3/6. Kemudian 1/6, ini adalah 1/6. Ya, satu lingkaran dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, maka satu arsiran ini menyatakan pecahan 1/6. Dengan demikian, 3/6 ditambah 1/6 berarti ini gambarnya yang diarsir jadikan 1. Digabung menjadi seperti ini. Maka sekarang yang terarsir menjadi ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian yang terarsir dari 6 bagian yang ada. Berarti 3/6 ditambah 3/6 ditambah 1/6 itu sama dengan berapa yang terarsir? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang terarsir dari 6 bagian seluruhnya. Berarti 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6. Oke. Anda perhatikan yang pertama di sini. Yang pertama yang atas tadi, 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya 3/4. Anda perhatikan kalau penyebutnya sama, sama ini sama-sama 4-nya, hasilnya pecahannya adalah penyebutnya juga 4.
3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2, jadilah 3. Contoh yang kedua juga sama, 3/6 penyebutnya 6, 1/6 juga penyebutnya 6 sama. Maka pecahan hasil penjumlahannya juga pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 6. 4 diperoleh dari mana? Yaitu 4 diperoleh 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi kita peroleh kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi, kalau ada pecahan A per C ditambah B per C, Anda perhatikan kalau penyebutnya sama, maka hasil penjumlahannya juga pecahan yang penyebutnya sama, yaitu C juga. Yang atas, pembilangnya diperoleh dari mana? A plus B, yaitu ini A ditambah B. Maka jadilah A plus B per C. Inilah hasil penjumlahannya. Mudah difahami kan? Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. 3/7 ditambah 3/7 sama dengan berapa? Anda perhatikan bahwa penyebutnya sama, yaitu 7. Maka seperti saya katakan tadi, kalau penyebutnya sama, maka hasil penjumlahannya adalah pecahan yang penyebutnya juga sama. Kalau di sini 7, 7, maka di sini juga 7. Di atas diperoleh dari mana? Di atas adalah, di atas pembilangnya di sini 2, di sini 3, maka ditambah. Maka menjadi 5. Jadi 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Contoh selanjutnya. 5/12 ditambah 6/12. Anda perhatikan bahwa di sini penyebutnya adalah 12, di sini juga 12, berarti sama. Maka hasil penjumlahannya juga pecahan yang penyebutnya juga sama, yaitu berarti ini 12. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah tinggal menambahkan 5 tambah 6 sama dengan 11. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ini sama-sama 5-nya. Kita bisa menulis lebih cepat sekarang ya. Ini 2/5 tambah 4/5. Ini penyebutnya sama-sama 5-nya, berarti ini pecahan yang penyebutnya 5. Pembilangnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti sama dengan 6/5. Kemudian ini penyebutnya sama-sama 14, maka hasil penjumlahannya juga pecahan yang penyebutnya 14. Pembilangnya diperoleh dari 4 ditambah 7, berarti sama dengan 11. Jadi 4/14 tambah 7/14 sama dengan 11/14. Nah, contoh yang lain adalah 2/9 ditambah berapa sama dengan 8/9. Ini model yang lain. Kalau tadi menjumlahkan, sekarang mengisi titik-titik yang diberikan. Anda perhatikan bahwa ini 2/9 ditambah berapa supaya sama dengan 8/9. Ini penyebutnya sama. Ini 9, di sini juga 9. Maka kita bisa menemukan bilangan di sini, pecahan di sini yang penyebutnya juga 9. Jadi 2/9 ditambah berapa per 9 sama dengan 8/9. Seperti tadi, kalau ini penyebutnya sama, maka di sini adalah 2 ditambah berapa supaya sama dengan 8, maka jawabannya adalah 6. Karena 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti kita peroleh 2/9 ditambah 6/9 sama dengan 8/9. Kita lanjutkan, contoh selanjutnya adalah, nah ini berapa, pecahan berapa kalau saya tambah dengan 5/18 sama dengan 3/18. Maka perhatikan lagi bahwa ini penyebutnya sama. Maka ini di sini dapat kita isi dengan pecahan yang penyebutnya juga sama. Kita isi 18. 18, 18, 18. Ya, sesuai tadi. Nah, sekarang berapa di sini pembilangnya? Anda perhatikan, ini berapa ditambah 5 sama dengan 13, maka berapa? 8. Nah, ya, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Berarti 8/18 tambah 5/13 sama dengan 13/18. Nah, yang terakhir, ini kedua-duanya tidak diketahui. Pecahan berapa ditambah pecahan berapa sama dengan 16/20. Nah, salah satu caranya adalah
kita bisa memilih pecahan yang penyebutnya sama. Di sini penyebutnya 20. Maka kita bisa memilih di sini pecahan yang penyebutnya 20, di sini adalah juga pecahan yang penyebutnya 20. Seperti tadi, kalau ini 20, penyebutnya 20, 20, 20. Sekarang di atas berapa? Maka di atas tinggal mengisi bilangan berapa dan berapa kalau dijumlahkan sama dengan 16. Maka salah satu contoh misalkan di sini saya isi 1. Kalau di sini 1, berarti di sini berapa? 1 tambah berapa sama dengan 15? Maka 15. Berarti bisa jawabannya adalah 1/20 tambah 15/20 sama dengan 16/20. Apakah hanya ini? Tidak. Boleh juga kalau di sini saya isi 2 di atas, maka di sini berapa? 2 tambah berapa sama dengan 16, berarti di sini bisa 14. Berarti nanti bisa jawabannya 2/20 ditambah 14/20 sama dengan 16/20. Apakah hanya ini? Tidak. Kalau ini nanti diisi 3, maka di sini bisa 13 ya. Nanti akan diperoleh 3/20 tambah 13/20 sama dengan 16/20. Jadi banyak jawaban yang mungkin. Oke, saya kira sampai sini jelas ya untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau tadi penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, sekarang kita pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Ya, contoh, 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? Seperti tadi, ini adalah 3/4. Ada 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian seluruhnya. Ini adalah pecahan 3/4. Kemudian ini adalah pecahan 1/4, ya, satu bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Maka kalau 3/4 dikurangi 1/4 seakan-akan berarti ini ada 3 bagian, dikurangi 1 bagian. Jadi yang 1 bagian ini dihilangkan, arsirannya 1 bagian dihilangkan, nanti akan tinggal seperti ini. Oh, jadi yang terarsir nanti tinggal hanya 2 bagian. Pecahan berapa ini? Yang terarsir 2 dari 4 bagian yang ada. Maka hasilnya adalah ini adalah 2, seluruhnya adalah 4, berarti 2/4. Nah, ya. Contoh kedua, 4/6 dikurangi 1/6 sama dengan berapa? Ya, saya beri ilustrasi lagi. 4/6 ada 4 bagian yang terarsir, 1, 2, 3, 4 dari 6 bagian yang ada. Ini adalah 4/6. Kemudian 1/6 ini 1 bagian dari 6 bagian. Yang terarsir adalah 1 bagian dari 6 bagian seluruhnya. Ini 1/6. Jadi kalau 4/6 dikurangi 1/6 berarti ini yang terarsir 4 dikurangi 1/6 berarti 1 yang terarsir. Berarti jadi berapa? Yang semula 4 bagian yang terarsir menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Tinggal 3 bagian yang terarsir. 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah yang terarsir itu 3. Seluruhnya ada berapa bagian? Ada 6. Jadi 4/6 dikurangi 1/6 sama dengan 3/6. Seperti tadi, Anda perhatikan contoh yang pertama yang atas tadi. Kalau penyebutnya sama, ini 4, maka hasilnya juga 4 penyebutnya. Nah, 2 diperoleh dari mana? 2 itu diperoleh dari 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Contoh kedua, ini penyebutnya 6, ini juga 6, maka hasil pengurangannya juga pecahan yang penyebutnya 6. 3 diperoleh dari mana? 3 itu diperoleh dari 4 dikurangi 1. Jadi sama dengan 3. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kalau ada bilangan pecahan P/R dikurangi Q/R, ini penyebutnya sama, ya, maka akan diperoleh pecahan yang penyebutnya juga R. Di atas dari mana? Ya, tinggal mengurangi. P dikurangi Q adalah P kurangi Q. Itu secara umum seperti itu. Oke, ini lanjutkan dengan contoh ya, seperti tadi. Misalkan 8/11 dikurangi 2/11 sama dengan berapa? Nah, tadi kita sudah menyimpulkan kalau penyebutnya sama, ini 11, maka hasil pengurangannya adalah pecahan yang penyebutnya juga 11. Pembilangnya berapa? Tinggal mengurangi. 8 dikurangi 2 sama dengan 6.
Contoh berikutnya. 12/15 dikurangi 9/15 sama dengan berapa? Penyebutnya sama, ini 15, maka hasilnya adalah pecahan yang penyebutnya juga sama, yaitu 15. Pembilangnya berapa? Tinggal ini 12 dikurangi 9, berarti sama dengan 3. Jadi 12/15 dikurangi 9/15 sama dengan 3/15. Contoh selanjutnya, modifikasinya. 6/9 dikurangi berapa supaya sama dengan 2/9? Mirip seperti tadi pada penjumlahan. Maka untuk mencari pecahan yang ini, di titik-titik ini, kita bisa mencari pecahan ini karena penyebutnya sama, 99. Maka yang tidak diketahui ini, kita bisa mencari pecahan yang penyebutnya juga 9, supaya sama. Kemudian pembilangnya berapa? Tinggal seperti tadi, 6 dikurangi berapa sama dengan 2? Oh, berarti ini adalah 4. Karena 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Oke, ya. Lagi seperti tadi sekarang. Pecahan berapa kalau dikurangi 4/20 sama dengan 11/20? Seperti tadi, karena ini penyebutnya sama, maka yang titik-titik ini kita bisa mencari pecahan yang juga penyebutnya sama, 20. Di atas berapa? Seperti tadi, berapa kalau saya kurangi 4 sama dengan 11? Maka jawabannya adalah 15. Nah, variasi yang berikutnya adalah pecahan berapa dikurangi pecahan berapa sama dengan 17/32. Maka kita bisa mencari dua pecahan ini dengan penyebut yang sama. Di sini 32, di sini 32. Nah, pembilangnya ini berapa dan ini berapa? Maka ini memilih bilangan kalau saya kurangkan menjadi 17. Contohnya adalah misalkan kalau ini 20, 20 dikurangi berapa sama dengan 17? Maka ini adalah 3. Nah, kalau ini saya misalkan ini 32 tetap ya. Jadi kalau ini misalkan saya ini tadi kan 20, misalnya saya ini isi dengan 25. Maaf, ini berapa ya? Ini dicari. 25 berapa ini? 25 dikurangi berapa sama dengan 17? Maka di sini sama dengan 8. Ya, banyak jawabannya, tidak hanya dua ini, bisa mencari bilangan yang lain ya. Nah, sekarang kita bisa soalnya bisa bervariasi. Misalkan ini 7/12 ditambah negatif 5/12 sama dengan berapa? Karena penyebutnya sama, maka ini pecahan yang berpenyebut sama. 12, 12, ini juga 12. Yang atas 7 ditambah negatif 5. Kita sudah belajar pada penjumlahan bilangan bulat. 7 ditambah negatif 5 itu sama saja dengan 7 dikurangi 5. Maka sama dengan 2. Yang kedua sama kan? Ini penyebutnya sama, 18, ini 18. Maka hasil penjumlahannya juga pecahan yang penyebutnya 18. Pembilangnya berapa? Ya negatif 9 ditambah 7. Itu sama dengan berapa? Negatif 2. Kemudian selanjutnya ini penyebutnya 24. Ini juga 24. Maka hasil penjumlahannya adalah pecahan dengan penyebut 24. Kemudian yang atas negatif 4 ditambah negatif 2. Itu sama dengan negatif 6. Ya. Nah, kemudian variasi soal yang lain ya. Ini adalah sama penyebutnya 17, 17, maka hasilnya adalah pecahan yang penyebutnya 17. Pembilangnya diperoleh dari ini 5 dikurangi negatif 2. Nah, Anda sudah belajar kan tentang penjumlahan bilangan. 5 dikurangi negatif 2 itu sama saja dengan 5 tambah 2, berarti itu 7. Oke. Maaf, ini selanjutnya soalnya adalah negatif 11/21 dikurangi 5/21 sama dengan ya, sama dengan ini juga 21 ya. Negatif 11 kurangi 5 itu berarti negatif 16. Kemudian selanjutnya ini penyebutnya sama juga 30 ya.
30. Maaf. Ini penyebutnya 30. Yang terakhir, negatif 18/30 ditambah negatif 11/30. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan pecahan yang penyebutnya 30. Negatif 8 ditambah negatif 11 itu negatif 19. Ya. Nah, yang terakhir contoh soal cerita yang terkait dengan operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan. Pecahan. Dua buah pecahan jika dijumlahkan hasilnya 7/9. Sedangkan selisihnya 3/9. Tentukan dua pecahan itu. Jadi misalkan ada dua pecahan ya. Ini pecahan. Ada dua pecahan. Kalau dijumlahkan itu sama dengan 7/9. Tetapi kalau selisihnya berarti anggap ini yang lebih besar, maka ini kalau dikurangi, ya ada dua pecahan, kalau dikurangi itu sama dengan 3/9. Ini /9, ini juga /9. Kita cari pecahan yang supaya mudah, kita buat aja di /9 semua. 9, ini juga /9. Nah, sekarang kita cari ya, ini harus sama bilangannya, ini dengan ini nanti pecahannya harus sama, ini dengan ini sama ya. Kalau dikurangi sama dengan 3, tapi kalau ditambah sama dengan 7 ya. Misalkan berapa? Kalau misalkan ya kalau ini 4 dan 3, 4 tambah 3 7 betul. Tapi 4 min 3 salah, bukan berarti kan kalau 4 dikurangi 3 kan 1 bukan 3. Ya. Berapa lagi misalkan? Kalau 5 dengan 2, 5 ditambah 2 7 betul. 5 dikurangi 2 3. Oh betul, berarti di sini adalah 5 ya. Ini adalah 5, ini adalah 2, di sini adalah 5. Itu 2. 5/9 plus ditambah 2/9, 7/9. Selisihnya 5/9 dikurangi 2/9 adalah 3/9 ya. Itu ya. Nah, mudah kan? Nah, sebelum Anda mengakhiri ini silakan ditekan tombol subscribe ya. Terima kasih.